Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan diberkati Tuhan Yesus. Sebelum kita melakukan kebaktian online kita pada hari ini, ada baiknya kita mulakan dengan doa. Mari saya pimpin kita semua dalam doa. Allah Bapa di syurga, terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk pujian penyembahan online kami pada hari ini Tuhan. Kami ingin serahkan semua itu di dalam tangan Engkau ya Bapa, dari mula hingga akhir ya Bapa di syurga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan lagu penyembahan ini. Aku berserah kepada Yesus, karena kita percaya cuma Yesus adalah kekuatan dan sumber sukacita dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu penyembahan ini. Berserah
kami berserah kepadamu Yesus. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Oh kami berserah Yesus padamu Tuhan, kami serahkan segalanya. Oh haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu kedua ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Ya Tuhan, hidup kami adalah berkat bagi anak-anak-Mu di dalam dunia ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan renungan kami sebentar ini ya Bapa. Biarlah renungan itu Tuhan menjadi sebagai makanan rohani kami ya Bapa di syurga. Oh haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami ya Bapa di syurga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita hari ini. Pada minggu ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang membicarakan mengenai penginjilan. Kita tahu bahwa penginjilan itu isinya adalah kabar baik, kabar keselamatan yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah kita terima. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai gereja Tuhan kita harus memberitakan Injil seperti mana yang telah tercatat dalam firman Tuhan bahwa kita harus memberitakan, melakukan perintah amanat agung yaitu memberitakan Injil. Baik saudara, di sini saya akan bawa kita semua untuk melihat firman Tuhan dahulu dan belajar bagaimana Yesus sendiri yang memberitakan firman Tuhan ketika dia datang ke suatu tempat yaitu bernama Galilea. Baik saudara, kita baca di dalam Injil Markus bab yang pertama ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Injil Markus bab yang pertama ayat ke-14 sampai ke-15. Tadi besar di atas menceritakan Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah.
Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara, sebelum kita mendalami lebih dalam mengenai apa yang kita perlu belajar pada Yesus Kristus, mari saat ini saya mau kita semua berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih untuk hari ini. Ini Tuhan, kami dapat bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana firman yang akan mengajar dan mendorong kami untuk menjadi gereja yang melakukan penginjilan Tuhan. Kami mau belajar daripada Yesus Kristus sendiri yang tampil di Galilea untuk menceritakan, untuk memberitakan kabar baik ini. Terima kasih Bapa, berkati setiap yang kami hari ini sama-sama beribadah secara online. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang dikasih oleh Tuhan, sementara tadi kita sudah naikkan pujian dan penyembahan, syukur bagi nama Tuhan. Baik, melalui firman Tuhan ini ada beberapa cara yang akan kita belajar melalui apa yang Yesus sedang terapkan. Baik, umat Kristen harus punya kewajiban untuk memberitakan Injil kepada sesamanya. Kewajiban untuk memberitakan Injil tidak hanya melekat kepada para pengkhotbah, guru sekolah minggu, dan para rasul saja. Orang biasa pun atau kita sebagai jemaat biasa pun memiliki kewajiban yang sama. Selama kita meyakini iman kita kepada Kristus, Tuhan akan memberi mandat atau memberi kuasa secara langsung kepada manusia kita semua untuk melakukan aktiviti yang baik ini. Oleh karena itu, pemberitaan Injil tidak hanya dilakukan secara sembarangan. Ada cara-cara yang perlu kita tempuh. Sama halnya seperti cara menghadapi masalah menurut Alkitab. Cara untuk melakukan segala cara yang telah kita belajar. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mempelajari bagaimana cara memberitakan Injil kepada umat yang belum mengenal siapa itu Kristus. Baik, yang pertama, kita harus mempelajari Alkitab. Ini caranya saudara. Sebelum kita pergi dan keluar untuk memberitakan apa itu kabar baik, kita harus memahami dahulu isi kebenaran itu, isi Injil itu saudara. Isi Injil itu ada di dalam Alkitab. Kita semua harus mempelajarinya saudara. Itulah sebabnya banyak orang yang hanya menggunakan pengalaman, yang menggunakan sesuatu yang tidak lengkap. Nah, saya mendorong kita semua hari ini supaya kita mempelajari dahulu Alkitab itu sendiri, untuk kita menyadari bahwa memberitakan Injil berarti memberitakan kabar baik, seperti yang tertera pada ayat yang kita baca tadi di dalam Injil Markus tadi. Yesus berkata, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Baik, ini kata Yesus yang begitu tegas. Jadi ini yang harus kita belajar. Yesus adalah firman itu sendiri. Dia tidak perlu belajar. Kita yang perlu belajar akan firman Tuhan. Ini perkara yang pertama yang harus kita belajar. Yaitu cara yang pertama adalah belajar Alkitab. Kita harus belajar Alkitab. Mungkin saudara hari ini yang mendengar sudah belajar soal Alkitab atau belajar Alkitab ini. Yes, bagus. Namun ada cara yang seterusnya yang harus kita lakukan, step yang seterusnya. Baik, yang kedua adalah bukan hanya sekedar mempelajari Alkitab tersebut untuk kita menginjil dan memberitakan kabar baik ini. Hal yang kedua ataupun cara yang kedua adalah berdoa kepada Tuhan. Sebelum melakukan sesuatu, kita sebagai umatnya disarankan untuk berdoa terlebih dahulu. Tidak terkecuali ketika kita semua akan memberitakan Injil. Jangan menganggap bahwa pemberitaan Injil adalah tentang kita, tetapi tentang kehendak Tuhan dan tentang kemanusiaan. Jangan lupa juga berdoa untuk para pelayan Tuhan,
mereka sama halnya dengan kita, memerlukan kekuatan yang lebih untuk menjalankan tugasnya. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sesuatu yang mana yang harus kita ada. Cara kedua adalah berdoa. Berdoa itu adalah sesuatu hal, kata perintah Tuhan untuk kita semua. Berdoa kepada Tuhan supaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Seperti mana Tuhan pernah berkata kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga, dikatakan, kamu jangan keluar daripada Yerusalem, pada murid-muridnya, dan mereka menantikan Tuhan di kamar loteng ataupun di tingkat atas itu. Petrus bersama yang lain-lain berdoa kepada Tuhan, dan apa yang terjadi selepas itu kita lihat bahwa Petrus, Tuhan menggunakan dia untuk berkhotbah, menyampaikan Injil melalui khotbahnya itu. Dan akhirnya hanya 1 hari 30 jiwa. Itu adalah sesuatu bukti bahwa Tuhan mau kita berdoa dahulu sebelum melakukan penginjilan. Itu sangat penting, saudara. Dan yang ketiga kita lihat bahwa kita sebagai orang yang Tuhan gunakan atau pakai, kita harus menjadi contoh ataupun menjadi ikutan orang lain. Dengan kata lain adalah kita harus menjadi saksi, saudara. Kita harus menjadi saksi bagi Tuhan. Kita harus mengeluarkan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Mungkin itu adalah sesuatu karakter kita yang baik ataupun cara hidup kita yang baik, yang akan membuatkan orang lain mengikut kita. Jadi menjadi ikutan ataupun menjadi sesuatu kesaksian bagi orang lain itu adalah sesuatu hal yang kita alami setiap hari. Sia-sia saja jika kita memberitakan Injil tetapi kelakuan masih belum mencerminkan karakter Kristus yang baik. Nah, inilah saudara yang dikasihi Tuhan. Contohnya saja kita memberitakan Injil tentang larangan untuk meminum air yang kemabukan, akan tetapi kita masih melakukan dosa tersebut. Itu menjadi sesuatu hal yang akan merencatkan pemberitaan kita semua kepada orang-orang yang belum mengenal atau mengetahui Injil tersebut. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita ini harus sesuai dengan apa yang diberitakan. Seperti Yesus, dia bertegas bahwa bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Orang tahu bahwa apa yang diberitakan itu adalah sesuatu dia menggunakan authority, yang mana hidup dia itu adalah hidup yang benar. Jadi inilah saudara, untuk menjadi saksi ataupun menjadi ikut orang lain, kita harus benar, harus menjadi saksi. Ini cara kita yang ketiga, saudara dikasihi Tuhan. Jadilah saksi bagi orang-orang di sekeliling kita. Haleluya. Itu cara yang ketiga. Dan cara yang keempat, yang terakhir, saudara. Cara yang keempat ini adalah cara yang mana kita harus menjadikan kegiatan pemberitaan Injil ataupun memberitakan kabar baik ini sebagai prioritas ataupun keutamaan kita sebagai orang percaya. Ini cara kita yang keempat. Jadikan kegiatan memberitakan Injil itu sebagai keutamaan kita. Karena ini adalah amanat Tuhan. Gerejanya hari-hari ini kalau kita lihat, kita harus lebih agresif untuk menjadikan pemberitaan itu sebagai kegiatan utama kita. Dalam hidup ini, mungkin kita disibukkan dengan urusan duniawi yang begitu banyak, mulai dari pekerjaan, sekolah, hingga urusan keluarga, rumah tangga. Jadi sah-sah saja kita ingin mengurusi urusan duniawi untuk kesejahteraan, tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban pemberitaan Injil. Yesus mengibaratkan tugas atau mandat yang diberikan Tuhan sebagai makannya ataupun makanannya. Jika ia lalai, maka ia akan menjadi kelaparan dan lemah. Kita perlu mencontohinya dan menjadikan kewajiban pemberitaan Injil sebagai keutamaan ataupun priority dibanding urusan duniawi yang lain. Nah, di sini ada sesuatu
yang harus kita lihat baik-baik dan dengarkan, bahwa cara yang keempat ini adalah gimana usahakan kehidupan kita ini supaya memberitakan Injil itu adalah satu kegiatan keutamaan. Apalagi kita ini adalah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ini adalah suatu kewajiban kita semua. Saya mendorong kita semua yang mendengarkan apa yang saya kongsikan hari ini, kita terus bersemangat untuk memberitakan bahwa Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup, seperti apa yang kita alami hari ini. Saudara ini kasih oleh Tuhan, tangisilah banyak jiwa-jiwa yang ada di sekelilingmu untuk Tuhan. Itulah keinginan Tuhan bagi gerejanya di akhir zaman ini, supaya kita lebih agresif untuk memberitakan firman Tuhan. Agresif tidak bermaksud memaksa, tetapi kata agresif di sini saya maksud adalah di mana kita harus sesuaikan dengan apa itu waktu Tuhan dan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ataupun kembali lagi saya ingatkan bahwa penginjilan ini bukan memberitakan tentang diri kita, tapi penginjilan ini adalah memberitakan tentang apa itu kerajaan Allah, ataupun apa itu karakter Yesus Kristus, apa itu daripada Tuhan yang kita percayai. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendorong kita semua untuk hari ini supaya kita mengingatkan kembali bahwa gereja harus memberitakan Injil. Ada 4 cara yang saya sudah kongsikan buat kita semua hari ini. Yaitu pertama, mempelajari firman Tuhan ataupun mempelajari Alkitab itu sendiri. Kedua, berdoalah kepada Tuhan. Jangan lupa untuk kita berdoa. Mintalah dalam doa saudara apa yang saudara perlukan untuk memulakan penginjilan saudara. Yang ketiga, menjadi saksi bagi orang lain. Keempat, yang terakhir, jadikan kegiatan pemberitaan Injil ini sebagai prioritas atau keutamaan kita sebagai orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kunci untuk bergerak dalam penginjilan adalah, saya boleh katakan bahwa kita harus penuh dengan Roh Kudus, seperti mana terjadi murid-murid Yesus, yaitu Petrus bersama dengan yang lain-lain. Oke saudara, hari ini sudah berdoa, puji nama Tuhan. Setelah berdoa saudara harus penuh dengan Roh Kudus, dan saudara harus bergerak bagi Tuhan hari ini. Cabaran memang ada, semuanya itu pasti akan kita hadapi semua. Paulus juga pernah mengalami bagaimana dia memiliki begitu banyaknya pelayanan isi dia, yaitu penginjilan dia. Dia bergerak ke satu tempat ke satu tempat dan sebagainya. Cabaran pasti dia akan hadapi, begitu juga kita. Tetapi percaya saja bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, semoga apa yang saya sampaikan hari ini menjadi suatu dorongan bagi kita semua sebagai tubuh Kristus. Walaupun di mana tempat yang kita berada hari ini adalah di gereja yang Tuhan tempatkan masing-masing, tetapi di dalam tubuh Kristus kita adalah satu. Jadi mari kita mau memberitakan Injil ini bagi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk dunia. Saya mendorong kita semua hari ini supaya lakukanlah pemberitaan Injil ini dengan penuh kasih Tuhan, dan jadikan kasih Tuhan itu sebagai dasar penginjilan kita semua, dan Roh Kudus itu menjadi agen penggerak kita semua, dan menjadikan Roh Kudus itu sebagai andalan kita semua. Dan siapkan dirimu supaya kita semua menjadi alat yang benar di mata Tuhan. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa saat ini. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, saya bersyukur karena dapat mendengar firman Tuhan untuk minggu ini, di mana kami belajar mengenai bagaimana Yesus menekankan dan menegaskan bahwa harus bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat dan sudah digenapi
satu persatu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Pakai kami Tuhan yang hari ini mendengarkan firman, supaya kami disiapkan Tuhan Yesus dengan cara-cara yang telah disarankan ini, walaupun minimal adanya Tuhan. Tetapi kami mau menjadi alat-Mu yang berfungsi, yang menjadi saksi-Mu yang benar, memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan memberitakan Injil-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap yang mendengar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.